Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Devintia. Di sini saya akan menjelaskan materi Al-Quran Hadis bab yang pertama dengan judul bab yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Nah, di dalam bab 1 ini terdapat empat subbab yang akan dibahas. Yang telah saya tuliskan poin-poin pentingnya di dalam poster ini. Jadi media yang saya gunakan dalam menjelaskan ini adalah menggunakan wall poster atau poster dinding yang bisa teman-teman lihat semuanya. Nah, di dalam materi ini terdapat 4 subbab yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu tentang definisi Al-Quran dan hadis, yang kedua tentang keistimewaan Al-Quran, yang ketiga tentang hadis warisan Rasulullah, dan yang terakhir tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Nah, yang pertama di sini bisa teman-teman lihat yang tentang definisi Al-Quran secara bahasa dan istilah. Al-Quran menurut bahasa itu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'ana yang berarti membaca bacaan. Di sini juga sudah saya jelaskan. Secara bahasa berarti membaca bacaan. Kemudian sedangkan secara istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril dan membacanya adalah ibadah. Sementara itu, definisi dari hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan atau takrir dari Rasulullah. Kemudian kita masuk ke dalam subbab yang kedua, yaitu membahas tentang keistimewaan Al-Quran. Nah, di sini sudah saya tuliskan poin-poin penting tentang keistimewaan Al-Quran. Ada 4 poin. Yang pertama, keistimewaan dari Al-Quran itu adalah Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat di kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu pernah dimuat dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, dan lain-lain. Kemudian keistimewaan Al-Quran yang kedua yaitu memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran sebagai ilmu pengetahuan. Yang dimaksud di sini, seluruh fenomena yang terjadi di alam semesta itu merupakan ciptaan Allah dan juga tidak akan pernah kontradiktif dengan apa yang Dia ciptakan. Kemudian keistimewaan Al-Quran yang terakhir adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan gaya bahasa yang istimewa. Maksudnya istimewa di sini mudah, tidak sukar bagi siapapun untuk memahaminya, dan tidak sukar pula untuk mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke dalam pembahasan hadis warisan Rasulullah. Nah, hadis warisan Rasulullah ini memiliki 4 poin penting yang akan saya jelaskan secara singkat. Yang pertama, hadis memiliki kedudukan yang penting setelah Al-Quran. Maksudnya di sini itu sumber ajaran Islam yang utama itu adalah Al-Quran, dan hadis menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Kemudian yang kedua, istilah lain yang identik dengan hadis adalah as-sunnah. Namun beberapa ulama memberikan pengertian yang berbeda tentang keduanya. Kemudian yang terakhir, hadis sendiri dibedakan menjadi hadis qauli, hadis fi'li, dan hadis takriri atau ketetapan. Hadis qauli yang dimaksud di sini adalah hadis-hadis yang diucapkan Nabi SAW dalam berbagai bidang. Sementara itu hadis fi'li adalah perbuatan Nabi yang sampai kepada kita melalui penukilan para sahabat. Kemudian yang terakhir, hadis takriri adalah keadaan Nabi Muhammad SAW yang mendiamkan, tidak berkomentar, dan tidak menyanggah serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Di sini terdapat 2 fungsi. Yang pertama, saya akan membahas tentang fungsi Al-Quran secara umum. Yang pertama yaitu sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Kemudian yang kedua sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Kemudian yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus. Dan yang keempat sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran kitab masa lalu. Nah, kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran juga ada 4 macamnya. Yang pertama yaitu mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, memerinci ayat Al-Quran yang global, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran, dan yang terakhir adalah membatasi keumuman ayat Al-Quran. Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk membahas materi Quran hadis yang pertama ini dengan menggunakan media wall poster ini. Wall poster ini merupakan salah satu media yang bisa digunakan dalam pembelajaran PHI, terutama dalam mata pelajaran Al-Quran hadis.
Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.